Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami lam yantarim Allah amulaqan abada wa madana abadan lafil madan zamani ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami minhu tawabbu falam taram wa ma waqa'an gubaratun abadan fi jismil hasani ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khatihi ka'aman biruyatun sabatan wala yura asubahu minhu fi alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wa lainu qonna hasan wa la yara lillahu bi syamsi fatani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Isofan fadhadahun amina Salahnya mangga orang simak, orang kupingkan, orang Bandungan, orang Banselan, Langgon, bahkan kamar potong, yang Manawi, Wasot, ditanyakan anu, saya cekapna, cekapna sana, almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم كاملة على محمد الذي قد أتوبرد بالقرآن وتقص الحوائج وتنال بالغائب وحسن الخواتيم واستسقى الرحمن الكريم وعلى آله وصحبه ونفسه بعدد كل مخلوق لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من حاجاتنا بها من جميع السيئات والخيرات في الحياة والبعد والممات اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari bersama-sama kita melanjutkan pengajian yang kemarin tertunda, dan ini maaf kitabnya salah ngambil. Mirip sih ini, percetakannya mirip ini, lain kitab. Halaman berapa ya kemarin? 58. Kalau di sini Syarat makmum. Syarat makmum. Masih tentang syarat imam ya. Makmum Pak. Syarat makmum. Kemarin nomor 2 kemarin. Syarat makmum. wasani hingga wasani ayat Wasani ayat yang tidak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang menjadi makmum agar sholatnya benar, sah, ini harus memenuhi beberapa syarat. Dan kebetulan syarat yang kedua adalah, sini tinggal yang kedua, ayanuyal ibtida bil imam awil jamaah awil iktimam. Niat mengikuti imam. Jadi ketika jadi makmum itu di dalam usolenya boleh nanti makmuman, itu kalimat makmuman itu ya benar. Atau boleh muqtadiyan bil imam, itu ya benar. Itu sama saja. Satu yang sama Kang. Ya ini tapi perlu perbendaharaan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti jadi orang yang ta'assub fanatik. Iya. Ini kan masih tutup sah. Jadi itu jadi kan ngawadah Kang. Aliran naon gitu. Boleh. Atau niatnya awil jamaah. Niat saya sholat zuhur berjamaah. Sudah, gak apa-apa. Udah gitu aja ya. Gitu, pamanan gitu. Awil iktimam atau gitu. Niat jadi makmum. Tapi ini fi ghairil jum'ah, di luar sholat Jum'ah mutlakon. Kalau sholat Jumat itu wajib. Hukumnya kalau tadi mah itu biar jadi makmum gitu loh. Kan kita sholat fardu itu tidak berjamaah boleh. Ya, sendirian itu boleh. Berbeda dengan sholat Jumat. Gitu. Kalau sholat Jumat itu wajib berjamaah. Dan yang jadi makmum otomatis harus niat jadi makmum. Kalau tidak niat jadi makmum, sholat Jumatnya enggak sah. Kalau sholat di luar Jumat tidak niat jadi makmum, tidak ada masalah, sah-sah saja. Tapi nanti hukumnya munfarid, tidak dapat pahala. Dan juga jangan ikutin imam gerakannya. Karena itu namanya pura-pura, kecuali tadi dulu kemarin saya sudah menyampaikan, karena memang
imamnya itu di suatu desa itu bacaannya nggak bener. Nah kita itu mau membatalkan takut kesinggung, sedangkan di situ adalah memang orang yang paling diandalkan di desanya, ya kita hormati, tapi nanti kita ya ada nggak apa-apa, ini mah ta'adzuban. Jadi innamal a'malu binniyat. Aslinya memang kalau sholat pura-pura jamaah itu nggak sah, tapi kalau ini nanti apa itu si imam kok itu nggak mau sholat jamaah sama saya, kenapa? Nah ini kan akhirnya tersinggung, jadi masalahnya lebih besar lagi. Karena orang Indonesia itu agak sensitif, jadi ini harus dijaga. Semua itu asalkan punya landasan, tidak ada masalah. Tapi umpamanya sholat Jumat memparit terus kumapan kira makmumah. Kalau sholat Jumat harus ini. Sedangkan imamnya umpamanya ten. Ya nanti ada berarti kan harus diulangi. Jadi pakai sholat zuhur. Jangankan seperti itu ya. Yang sah saja itu ada yang ada. Dalam sholat Jumat itu khawatir di Jumatnya ini ada yang tidak dipenuhi syaratnya. Itu ada kiai saking ihtiyatnya habis sholat Jumat itu sholat zuhur. Itu karena kehati-hatiannya. Berarti 4 rakaat kan kalau sudah. Iya, 4 rakaat. Ma'at taharumi niat. Jadi makmumnya ini adalah bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi jangan di luar takbiratul ihram. Berarti dalam hati kan? Jadi dalam hati, jadinya dalam hati. Hari di mulut mah itu sebaiknya sunnah. Kalau kita orang NU mah biar ngajarin hatinya, biar nanti niatnya gampang. Sebab kalau di mulut dulu pas ada yang keliru itu kan tahu. Kalau langsung di hati ada yang salah, jadi kita nggak tahu. Maka sebaiknya diucapkan usholinya untuk orang kita orang NU. Nah, sebetulnya wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat adalah hati, wa talaffuzu biha sunnatun, melafadzkannya sunnah. Kalau melafadzkan sementara hatinya tidak, ya belum niat. Sebab niat itu adanya di hati bertepatan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ma'at taharrum. Li'anna taba'iyah amalun. Tuh, karena yang namanya mengikuti itu adalah termasuk amal. Faftaqarat ila niyatin. Tuh, sedangkan amal itu adalah harus niat, karena ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita sholat mengikuti imam ya harus diniati biar amalnya ini berpahala. Wa mislul jum'ah kullu ma wajabat alaihil jamaah. Sama hukumnya dengan sholat Jumat adalah apa-apa, maksudnya dari sholat ini yang harus dikerjakan dengan berjamaah. Contohnya apa? Yaitu sholat yang dinazari akan dilaksanakan berjamaah. Nazar kalau
panennya hasilnya bagus, akan sholat jamaah zuhur umpamanya, itu nanti wajib ya jamaahnya. Wasalisu muwafaqatul makmum imamahu. Syarat yang ketiga adanya kesesuaian antara makmum dan imamnya, harus cocok. Imam dan makmum fi sunanin tabkhusu mukhalafatuhu fiha. Pada sunnah-sunnah seandainya antara imam dan makmum ini gerakannya berselisih, maka kelihatannya jelek. Contohnya sujud sahwi, ini kan termasuk sunnah. Atau contohnya lagi tahiyat yang kedua tuh, yang pertama, tahiyat yang pertama pada rakaat yang kedua, ini kan sunnah. Nah, imamnya tahiyat, kita bangun, itu nggak boleh. Atau sekarang imamnya lupa pada rakaat yang kedua, imamnya lupa, langsung berdiri. Udah ikut berdiri saja, jangan duduk baik, jangan. Jangan sama orang ada niat nurutan Kanjeng Nabi, lain kedinasan. Gak boleh gitu. Itu sunnah abad. Cukup mengingatkan imam dengan bacaan tasbih. Kalau laki-laki, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Tapi niatnya jangan niat ngingatin imam, niatnya baca tasbih. Awas tuh, kalau niatnya ngingatin imam batal. Kebanyakan gitu kan. Pasti niatin itu. Ya, Nah. ngingatin imam. Iya, nah lamun geus kitu kudu dibarengan jeung niat baca tasbih, tenanon ulah murni niat ngingatkeun imam. Kan sesinya tapi kudu dicampuran eta. Jadi jangan niat ngingatin imam. Untung aja. Kalau niat ngingetin saja imam batal. Iya, makanya. Terus kumakan pan hese kang sebab itu kejadiannya sebab imam pohok gitu. Nah, urangna di samping lamun aya kerentek gitu teh ditambahan di kerentek niat maos tasbih jadi nanti batal. Tuh ya kalan deh. Hari ibu-ibu tepuk tangan aku makan. Ya sama saja ya. Ya, pengganti tasbih. Ya tepuk tangan. Niatnya mengganti tasbih. Niatnya menggantikan tasbih. Ada tepuk pramuka. Tepuk tangan. Tepuk tangan kita malah batalkan salat ya. Wah, itu. Itu bukan. Kan kita kan dia tanya kan gitu. Seorang kali gerakan. Terus imamnya kumakan, ngikutin mau datang. Ya kalau imamnya sudah berdiri mah sudah saja berdiri, nggak usah turun, tidak sunnah. Nanti digantinya dengan sujud sahwi. Itu. Berarti makmumnya selalu mengikuti. Ngikuti ulah terus cicing aja diomai dari kan sunat. Orang mah ngikutin Kanjeng Nabi itu. Ini mah lain lagi dalam masalah ini. Jadi upamina si imam terus diingatkan ku makmum dengan bacaan tasbih subhanallah. Tapi si imam nafas percaya ini ya orang kakak lagi. Kalau kaat situ. Kumata kan? Apa si makmum iya ikut baik imam? Ya nanti diingatkan lagi. Mungkin kan kalau baru satu rakaat, nanti pada rakaat keduanya dia akan tahiyat, diingatkan dari gitu maksud imam.
Kan pada rakaat ketiganya kan karena imamnya ngotot perasaannya baru 1 rakaat, sementara makmumnya itu sudah 2 rakaat. Mungkin imam akhirnya kan pada rakaat ketiga tuh ngerasanya rakaat kedua si imam tuh Diingatkan lagi. ya diingatkan lagi gitu. Tapi niat maca tasbih gitu. Ya selama ini mah niatannya. repot nah lamun makmumna ngan sorangan itu kan sama itu. Tapi lamun makmumna aya 2 mah lebih kuat makmum karena 2 orang. Saksi lebih dari satu. Lamun kebaikan si mama kebangga gitu. Dibentukkan 2 kali lagi kebaikan. Ya, nanti kalau seandainya imam itu bangun lagi ya kita mah duduk saja. Karena tidak boleh nambahin rakaat. Iya, sebab tuntunan dari kanjeng Nabi. Kemudian kita, sebab kalau imam ada ngerasa nak karek tilu, hari kurang manggesnya, itu tidak. Mungkin ada di 5, yang dijijing caleg nungguan imam. Selesai. Gitulah mun imam nang ngotot bae umpama. Tapi eta sah imam lah kan. Ya sama dia yakinnya begitu. Al-yakin la yazulu bisyak. Jadi eta tuh ngotot bete. Apabila terjadi seperti itu, makmum tidak boleh nambahin. Karena makmum udah tahu itu gerakannya nanti tampak. Nah ini pertanyaan kemarin itu boleh nggak Kang kalau ini katakan makmun gitu loh. saya ini bukan orang alim. Jadi gini saja ngomongnya gini nih. Gimana? Jadi ketika saya mendengar pengajian, Kang Makmun menyampaikan seperti itu. Adapun rujukannya dari mana saya tidak tahu itu saja. Nggak apa ya. Cuma ini saya berpendapat begini adalah saya berusaha dari apa yang saya pelajari dari kutipan-kutipan atau yang ada di kitab kita. Kalau sayanya ragu saya diam biasanya. Nanti saya cari. So, jadi kalau saya ngomong nantinya kata saya, itu bukan pendapat saya, berdasarkan yang saya pelajari itu seperti itu. Saya dengar gitu. Adapun itu merujuknya kemana saya tidak tahu gitu. Itu bukan pendapat saya. Kalau saya, insya Allah ada landasannya, kadang ngambil dari keterangan kitab Manu juga. Dan juga kadang kitabnya saya tidak punya, kadang saya membaca punya kitab orang tua saya, kadang adanya di kitab saya. Gitu. Nah, saya pernah membaca itu seperti itu, pernah saya pelajari. Ada juga orang tua saya juga tidak ada, saya juga tidak punya, tapi saya pernah baca di toko buku. Saya kalau belanja kitab itu semuanya coba minta kitab ini, saya pengen tahu, sering belanja, akhirnya oleh toko bukunya dipinjemin. Nah ini saya cari, sebetulnya saya hanya pengen baca, oh ini hukumnya begini, sudah saya baca. Karena harganya kebetulan duitnya nggak cukup, jadi tidak saya beli. Karena kitab itu lumayan juga. Sekarang sih masih mending, kitab itu harganya sudah murah. Saya dengar itu ada kiai yang bercerita dulu yang namanya Fathul Wahab saja, padahal hanya segini tebelnya, itu harga sama dengan harga sapi. Sama dulu mah. Kalau sekarang kan hanya 100.000 murah, bahkan bisa jadi tergantung persepakaannya. Fathul Wahab itu seharga sapi. Susah, banyak percetakan kertas murah. Cuma sekarang ini lagi naik lagi kalau kitab
dari luar, karena Teluk lagi perang. Saya nanya ke toko-toko ini lagi mahal, susah. Jadi bukan roki, enggak, saya ini bukan mustahil, bukan orang alim, jadi bukan pendapat saya. Nanti saya, kalau ada yang maskuk sih, saya ragu, saya diam, nanti saya cari lagi. Oh, fi'lan watarkan, baik itu dikerjakan atau tidak mengerjakan. Jadi kalau imamnya itu mengerjakan ya ikut, kalau imamnya tidak mengerjakan ya tidak ikut. Contohnya apa? Sujud tilawah. Imamnya sujud tilawah sementara kita tidak, itu jadi kelihatannya jelek. Itu namanya, sebetulnya sujud tilawah itu sunnah. Ini namanya sunnah, di mana bila antara imam dan makmum itu berselisih, tidak sama-sama, itu kelihatannya goreng, namanya recok, namanya bahasa Sunda. Kayak Pak Cecep mungkin bahasa beda deh. Bahasa Sunda itu mah recok, kan bahasa dia ada goreng lah, jadi tidak serasi gitu, gitu gerakannya. Jadi ketika imam umpama membaca ayat sujud tilawah, imamnya tidak sujud tilawah, ya tidak usah melakukan. Si imam yang tidak usah melakukan. Ya semua makmum, kalau makmumnya kan imamnya tidak sujud tilawah, kan disunahkan ketika dibaca ayat sajdah itu disunahkan sujud tilawah. Sujudnya kan sekali. Nah sujud tilawahnya sehingga sujud syukur kawasannya sami. Tapi imam nanti mausnya ulang ujuk-ujuk sujud tilawah teh ulang gitu. Atau imam na ayeuna sujud tilawah urang cicing banyantung banyak ulang goreng. Tapi itu batal sholatnya. Itu batal sholat tak? Nah di sini kan syaratnya ya. Sujud tilawah tuh tempatnya tuh gimana tatkala Ya ketika ada bacaan, ketika mendengar Ayat yang dibacakan. ayat saja dibacakan, disunahkan untuk sujud tilawah gitu. Berarti tidak ruku lagi ya Kang ya? Langsung. Sujud. Bisa saja kan imamnya baca ayat apa surat yang ada ayat sajdahnya. Atau bisa saja kita lagi sholat ada orang baca Quran pas dia baca ayat sajdah kita dengar lagi sholat jadi sunahkan. Insya Allah imam pengetahuan hari ngalaksanakan maju. Mau benar nambah ngalaksanakan mohon. Mau bisa. Jadi kalau ngerjakan semua, kalau tinggalkan semua. Terus warabe benar. Tayakunu taqaddum ihrami imamihi ala jami taharumihi. Yang keempat, makmum tuh harus yakin bahwa imamnya itu sudah melakukan takbiratul ihram. Jadi hari encan yakin itu imam geus takbiratul ihram heula, encannya ulah takbir heula. Jangan mendahului imam, harus yakin. Bersamaan pun tidak boleh. Harus Jangan kalau bersamaan nggak boleh. Takbirnya saja ala jami'i taharumi sampai selesai Allahu Akbar.
Wal khamis ayakuna aliman bil tiqolati imamihi. Yang kelima, makmum itu tahu, bukan melihat loh, tahu, kalimatnya beda. Perpindahan gerakan imamnya, tahu itu kan bisa lewat apa saja, bisa karena mendengar suara, bisa karena melihat gerakan makmum yang dekat imamnya. Itu sini kalimatnya bukan melihat. Kalau melihat berarti kan harus kelihatan imamnya. Tahu perpindahan imamnya. Kenapa demikian? Liyatamakkana min mutaba'atihi, agar bisa ngikutin imamnya. Kalau nggak tahu mau ngikutinnya gimana? Tuh, sedangkan makmum itu kan harus ngikutin imamnya. Loh, gerakan imam ini kita tidak tahu, mau ngikutinya gimana? Maka orang buta dan budak itu nggak usah jamaah. Tahu dia dari imam. Nah, kalau buta dan budaknya dari mulai lahir, maka tidak mukallaf, dia bebas. Hukumnya Sebenarnya tidak naon, tidak suara menanyakan. Mengikutinya tidak suara. Iya, nggak masalah. Tahunya itu dari suara bisa. Kalimatnya kan tadi tidak melihat tapi tahu. Oh, ini imam sami Allahu liman hamidah, ini berarti sudah iktidal. Gitu kan berarti. Kitanya umpamanya jadi makmumnya jauh dari imam, tapi harus tahu. Wasadis alla yakuna sabiqon imamau fi ma'tamada alaihi. Yang keenam adalah jangan sampai makmum itu lebih maju daripada imamnya pada apa yang, pada tempat yang dimana imam itu menopang. Jadi kita itu, tempat kita itu jangan lebih maju daripada tempat imamnya. Itu. Ya, patokannya apa? Intimatnya tumit. Namun jajar terkenal cuma makro, sah. Sejajar. Sejajar itu sah. Kalau sejajar. Jadi patokannya lain jempol. Karena bisa makmum itu orangnya tinggi, kakinya kan berarti lebih panjang, ya. Sedangkan imamnya orangnya pendek, mungkin kakinya juga biasanya pendek. Nah, jempol kaki makmumnya umpama lebih maju, gak apa-apa, itu nggak jadi patokan. Maktamada alaihinya itu adalah tumit. Tumit tenang deh. Keneng. Ya, yang di belakang kaki itu. Jadi kalau itu sejajar itu sah. Ya, tapi usahakan di belakang, itu sunnahnya. Di belakang itu nggak harus di belakang badannya. Pokoknya asal lebih Ayah senti. itu sudah sah. Maka boleh kita jamaah itu di sini. Maka kalau orangnya duaan dulu, sudah deketin saja asal ada ratanya sobek gitu. Tuh, itu sudah sah. Kalau suami istri umpamanya asal tidak patah, nantinya tidak nempel kulitnya, udah gitu aja. Atau sekarang tempatnya Sempit. Itu yang penting posisi makmumnya itu agak belakang, itu saja sudah. Tumitnya itu geser ke belakang, itu saja sudah. Asal jangan lebih maju. Kalau lebih maju nggak boleh. Sah. Jadi patokannya tumit. Tuh, kalau di sini kan nggak diterangkan tuh di kitab ini. Adanya di kitab kasih patu saja. Silakan buka saja. Lain cakuin tuh. Kita cabut. Saya tahunya itu di kitab itu ada. Silakan dibuka. Gitu.
ya boleh mundur gitu lagi. Ya jajar gitu juga nggak apa-apa, asal jangan lebih maju gitu. Posisinya jangan lebih maju. Posisi makmum yang bagus tuh di sebelah kanan kiri apa? Ya kalau aslinya hanya 2 orang sebelah kanan saja. Ya kalau masih suami istri mah ya itu suami nggak apa-apa itu nggak ada masalah. Maksudnya 2 mah nyari kanan kiri. Ngandel. Ampun. Beda daya ibu nanti. Ngandel, beda awal ibu. Nantinya kalau di kiri nanti apa, nanti kesannya diskriminasi. Masih kan sekitar si makmum harus yakin mengetahui gerak-geriknya tingkah si imam hukum suku dan sebagainya, kecuali tadi menolong juga sejak lahir. Akhirnya model umum lah kan, hari masjid deh pintu sampingnya tuh ada belakang kan. Dan untuk pas iya, sehingga eta terutama upamina berjamaah terutama. Ya pokoknya kalau di masjid itu di mana saja, kalau masih itu lokasi masjid itu sah. Enggak makmum. Terusnya yang penting harus tahu makmumnya itu nanti jangan sampai melebihi kaki imam tadi. Enggak, imam di luar masjid. Iya, walaupun di luar masjid. Di Malang kan di Sadirin Panto teh. Iya, nggak boleh kalau lebih, kecuali di Ka'bah sana di Mekah karena muter itu kan sudah dibahas ini tuh. Di sini juga ada di kitab ini. Kalau di sini sih, jadi nanti kita kawas serambi ya, serambi masjid itu masih termasuk masjid. Itu jangan sampai nanti makmum itu posisinya lebih maju daripada imamnya, tinggal di meter banget gitu di kira-kira. Maksudnya Pak Haji mah dari seperti itu jadi posisi pintunya itu Ya nggak pakai pintu patokannya, gak ada masalah kalau masih masjid. enggak, makmumnya tuh hukumnya makmumnya tuh, sebab makmumnya tuh hampir di jajaran pertama tuh memang di belakang imam. Imam di paling barat nyantik artinya sama ke arah. Oh masalah, ya kan ada suara tuh. Nah, tapi gerak yang Nah kalau tidak ketahuan ya bermasalah itu. Kalau nggak ada, tapi kan biasanya ada ini Ada mic. muroke itu. ada suara mah kafiran jangan gerak. Iya, tapi kan kalimatnya tidak pakai melihat Tahu. atau mendengar. Yang penting tahu, yaklam. Jadi yaklam yang namanya tahu itu bisa dihasilkan dengan melihat. Seperti sekarang orang tuli. Orang tuli itu bisa tahu dengan melihat. Atau sekarang orang buta juga bisa tahu dengan mendengar. 5 orang normal sih kan, normal. Ya patokannya tinggal tahu apa tidak itu saja. Hanya taunya dari suara. Ya nggak apa-apa, tahu dari suara boleh. Karena yang namanya sifat idrok, ini idrok ya, tahu itu kan idrok. Itu ada 3, ilmu sama basar. Ini dalam ilmu tauhid tuh. Nah, makanya ini ilmu fikih, tapi nanti merujuknya ke ilmu tauhid. Di ilmu fikihnya nggak dijelasin. Sifat idrok itu adalah sifat yang menghasilkan tahu. Satu ilmu, dengan ilmu orang bisa tahu. Kayak contoh sekarang, ini kitab harokatnya apa? Saya tidak mendengar Syekh Nawawi membacakan. Dan tidak melihat Syekh Nawawi membacakan, tapi saya tahu ini harokatnya fathah, ini kasroh, dari mana? Minal ilmi, ilmu nahwu sharaf, ilmu lughah, jadi tahu. 2 dengan sama mendengar.
Mendengar juga bisa menghasilkan tahu. Ada orang bercerita bahwa Kanjeng Nabi itu begini-begini, jadi kan jadi tahu dengan mendengar. Bisa juga dengan melihat. Tuh, jadi 3 sifat idrok itu al-ilmu, wasam'u, wal basar. Jadi yang penting itu menghasilkan tahu, tahunya terserah. Apa dengan mendengar, apa dengan melihat, apa dengan ilmu. Tapi otomatis kalau dalam masalah jamaah kan hanya 2 ini, mendengar dan melihat. Urutan aja kan. Karena nggak ada urusan ilmu, misalkan ilmu apa ya untuk mengetahui gerak-geriknya imam itu kan nggak ada. So, ini begitu jawabannya, masih ada. Jadi di sini kalimatnya banyak ulama itu kalau nyusun itu nggak sembarangan, pakainya ya'lam, tahu. Ayak lama, bukan ayyaro atau ayyahzuro, tapi ayak lama, tahu perpindahan imamnya, terserah. Wasilah nih, mbak wasilahnya, wasilah taunya lewat apa? Hanya wasilah ya. Ayah hadir. Baiklah. Dapat pengetahuannya dari mana nggak urusan. Tuh. Jadi Sudah dijelaskan. orang yang budak dan buta itu berjamaahnya boleh jamaah. Makanya itu kalau lahir Sendirian berarti harus sholat. iya sendirian, kesat. Bahkan kalau dari mulai lahir dia itu tidak mukallaf, kan gitu. Nah kalau seandainya dia itu balik terus jadi budak dan Boleh. buta, bukan budak yang tuli, dari budak yang tuli. Budak. Nah, sudah balik terus kena penyakit buta dan nah ini ya munfarid. Dulu apa Umi Maktum berarti tidak budak tidak. Kan ditanya, apakah masih mendengar azan kamu? Masih wahai Rasul, ya kamu harus jamaah kata Nabi gitu. Nabi Umi Maktum kan pernah ditanya gitu. Tolong budak. Budak. Yang budak Bisu. ya budak mata. Wasabi alla ya'taqida butlana sholati imamihi. Tuh, syaratnya makmum yang ketujuh adalah tidak meyakini batalnya sholat imamnya. Kalau si makmum itu tahu bahwa imamnya itu sholatnya batal salah, terus gitulah. Lain batal itu lainnya. Ya kalau itu Yang kan sama sama gak sah. Terus karuan sama. Kalau batal itu lawan dari kata sihsah, soheh, salah. Bisa juga salah di tengah jadinya kan rusak. Asal arti kata batal dulu. Jadi bisa jadi tidak sah. Ini imam ini tidak sah. Kalau kita meyakini bahwa imamnya sholatnya tidak sah, itu enggak sah kita bermakmum. Kalau syakka Syafi'i fi ityanil mukhalif karena fi bil wajibat indal makmum. Lam yu'asir fi sihatil iktida bihi tahsinan lidhanihi. Kalau seandainya orang yang bermadhab Syafi'i meragukan tentang orang yang berbeda dengannya dalam pelaksanaannya seperti Imam Hanafi dengan apa dalam kewajiban bagi makmum itu tidak ada masalah di dalam sahnya. Contohnya kalau kita
kita yang bermadhab Syafi'i niat itu hukumnya wajib. Kalau tidak niat nggak sah, berarti batal tuh. Silang di awal jadi dihukumi batal. Maka tadi kata saya yang kalau pemikiran kita ya, kalau namanya batal kan biasanya di tengah-tengah kalimatnya ya. Asosiasinya kan gitu. Iya. Padahal yang namanya batal itu artinya tidak sah. Mungkin tidak sah itu bisa di awal, bisa di tengah, cuma nggak ada urusan. Bagi orang bermadhab Syafi'i, kalau tidak niat nggak sah. Tetapi kalau madhab Hanafi itu nggak apa-apa, nggak niat. Karena Imam Hanafi berpendapat niat itu adalah keutamaan. Bukan rukun. Ini merujuknya sama kepada hadis Nabi kabeh. Kanjeng Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati, bahwasanya amal itu dengan niatnya. Nah, Imam Syafi'i ini ungkapan Nabi begini itu ditakwili oleh Imam Syafi'i, innama sihhatul a'mali binniyati, bahwasanya sahnya amal itu dengan niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Lah kata Imam golongan mazhab Hanafi, enggak, iya itu hadisnya sahih, tapi tafsirannya bukan begitu, tapi innama afdolul a'mali binniyati, bahwasanya lebih utamanya amal itu disertai niat. Jadi kalau tidak niat juga enggak apa-apa, cuma kurang utama, kurang afdol. Tuh. Eta teh berlaku niat, Apa saja gitu. bukan masalah sholat unggulnya. Iya, semuanya kalau mazhab Hanafi. Tuh, jadi walaupun sama hadis, beda tafsir. Dan itu sah-sah saja dari segi lugah ya bisa, masuk akal semua. Nah ini rujukannya kemana? Ada di kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini sih nanya ke rujukannya sangat mamun deh. Tapi kalau lupa rujukannya, ya itu keadaannya di mana gitu loh. Ada hilaf, seperti itu tuh. Jadi beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Karena memang kanjeng nabinya itu ketika bersabda ini masih bisa kata-katanya itu ditakwili atau ditafsiri dengan yang lain, masih ada kemungkinan lain ini tuh, masih ada celah. Nah ini Kalau ini ragu ya, kalau ragu aku sih nggak ada masalah, ini syak. Nah ini harus ngerti juga. Ada yakin, ada syak, ya, ada zon. Oh. Di situ. Kalau pertama ilmu dulu, ini paling tinggi sebetulnya, itu milik Gusti Allah. Kalau yang namanya ilmu, tahu akan sesuatu pas. Tidak kurang, tidak lebih. Misalnya gini, ya. Apa itu? Gelas itu. Apa itu? Aqua, ya. Aqua ini. Kalau ilmu itu mengatakan itu berapa bulan? Dua kali ya? 220, dan di apa itu nanti di gram itu ya segitu. Itu namanya ilmu pas. Dan itu hanya milik Gusti Allah. Kalau manusia, siapapun manusianya itu paling hebat
nyampe ke zon. Nah, zon itu adalah pengetahuan yang mendekati kebenaran, mendekati pas, itu zon. Bukan berarti ragunya kan. Nah, nanti lagi di bawahnya lagi. Bukan perkiraan, bukan. Nah, kamu kalau kira ya, jadi tadi ilmu dulu. Terus di bawah ilmu itu zon. Jadi misalkan itu 220. Kalau saya ditanya itu berapa? Ya sekitar 200-an lah. Itu kan deket itu zon. Tapi mendekati benar. Perkiraan tapi mendekati benar. Makanya ilmu itu para ulama hanya nyampe zon. Makanya beda-beda. Karena yang tahu yang sebenarnya hanya Gusti Allah. Tahu ilah fanatik itu paling utama. Makanya saya tidak berani menjawab. Karena mungkin ulama yang ini, wali yang ini menemukannya begitu, wali yang lain menemukannya lain lagi. Itu sengaja oleh Gusti Allah. Makhluk tidak dikasih semuanya. Bagus semua. Tapi harus punya keyakinan. Nah, Artinya apa yang dilakukan oleh Jangan dong. terusnya syak itu bingung antara benar dan salahnya seimbang, itu syak. Ragu-ragu. Ragu. Bisa benar, bisa. Jadi 50-50 tamat. Ya. Kalau ragu-ragu itu ngambil sikapnya gimana tuh? Kalau ragu-ragu. Tinggalkan. Dak mayaribu, ilah malayaribu. Tinggalkan sesuatu yang melakukan Anda menuju yang tidak melakukan. Terus paling bawah itu namanya waham, salah sangka. Ditanya, kita ayah sabrak, ayah sakilo. Oh, atau sudah kejawab tuh. Atau kan seorang misalkan itu jauh di sana 500 atau berapa lah ukurannya, atau di bawah sekali itu waham. Atau pertama bobotak itu waham, gak punya dasar kalau waham. Wahmun, wawu haknya besar. Itu paling dasar waham. Terus naik itu syak, naik lagi zon, naik lagi ilmu. Nah, kalau seandainya itu tadi imamnya umpamanya mazhabnya Hanafi, niat umpamanya, ya kita pakainya apa? Itu sah saja, tahsinan lidzonni bihi, karena husnudzon pakainya, karena itu juga punya landasan. Jangan sampai kita menafikan keabsahan kaulnya nantinya. Gak boleh. Oh, Imam Hanafi itu luar biasa loh. Nih, walaupun saya mazhabnya Syafi'i, ketika wafat di sini ada nurnya di jidatnya. Ini bukan khurafat. Jangan khurafat. Di situ tulisannya apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Di jidatnya ada tulisan gitu. Masuklah kau ke dalam surga dengan salam sejahtera. Ya wajar, ulama soleh ya. Kalau gitu itu wajar. Ini bukan khurafat, ini min karomatihi. Dan terkenal kesolehan kealimannya Imam Hanafi itu diakui itu. Sudah tidak diragukan. Nah, ya kita menerangkan. Ada.
Jadi ada kitab sejamannya, ada valid kalau Imam Hanafi itu valid. Bahkan dia itu bisa mendebat pendeta dan sebagainya waktu masih usia remajanya, itu masih di bawah, dia masih di bawah umur. Ketauhidannya udah luar biasa. Tapi Antara keempat imam itu yang paling tinggi yang mana? paling tua. Paling tua. Bukan, jangan Ilmunya paling tinggi. Ya, semua tinggi semua. Paling baik. Ya semua Baik, Iya, karena saling empat imam itu ibarat 4 juru, 4 arah, gitu. Apa kita tuh butuh hanya 1 arah saja? Tidak bisa. Imam Syafi'i itu kalau ziarah ke Imam Hanafi nggak kunut. Nggak kunut. Padahal Imam Syafi'i itu tokoh kunut. Ditanya, ya saya menghormati beliau dan beliau itu punya dasar tidak kunut karena memang ada hadisnya, kata Imam Syafi'i. Oh gitu. Saya juga kunut karena juga ada hadisnya. Beliau tidak kunut, maka saya ikuti. Ini lokasinya, lokasi Imam Hanafi, maka saya hormati. Tuh. Saya ke Lukbit tidak sholat, ibu tidak sholat ya karena anjom tadi. Allah. Imam Hanafi kaul-kaulnya lebih banyak kepada logika. Karena apa? Karena masih jarang ditemui hadis-hadis. Dan jauh. Zaman dulu kan susah banget. Buku belum kitab belum terbukukan, masih banyak.
Nah terus kalau Imam Maliki itu lebih condong kepada hadis daripada logika, karena tinggalnya juga di Madinah, sehingga mazhab Hanafi itu lebih banyak berpatokan kepada tradisi orang Madinah. Karena Rasulullah pernah tinggal di Madinah, apa yang jadi tradisi orang Madinah, ya itulah jadi hukum. Itu Imam Maliki. Dan kesolehan Imam Maliki, ada seorang ulama ketemu dengan Nabiullah Khadir alaihissalam. Bagaimanakah menurut Anda wahai Nabiullah Khadir alaihissalam tentang Imam Maliki? Dijawab oleh Nabiullah Khadir alaihissalam, tidak akan lagi Gusti Allah menciptakan orang yang seperti itu, tidak akan diciptakan lagi. Sesudahnya itu, sesudah beliau tidak akan diciptakan lagi orang yang seperti Imam Maliki, kata Nabiullah Khadir alaihissalam. Tadi Imam Hanafi di jidatnya ada tulisan udkhuluha bisalamin aminin. Ini menunjukkan logikanya sangat luar biasa, diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, Imam Maliki tadi kata Nabiullah Khadir, ini ada di kitabnya, ada ini, tapi suruh cari sendiri aja. Nanti tunjukkan biar PR. Itu jawaban Nabi Khidir, tidak akan diciptakan lagi sesudah beliau orang yang seperti beliau oleh Gusti Allah. Jadi begitulah kemuliaan. Nah, Imam Syafi'i itu pendapatnya di samping hadis juga logika. Imam Syafi'i perpaduan. Kalau Imam Syafi'i gurunya memang Imam Maliki, tapi Imam Syafi'i tidak pakai apa itu tadi yang dijadikan tendensi oleh Imam Maliki. Karena yang namanya sahabat Nabi itu tidak di Madinah saja, kata Imam Syafi'i, ada juga yang di luar Madinah. Maka itu harus saya cari ilmunya, bagaimana pendapatnya. Dan terbukti ya ada yang beda dengan tradisi orang Madinah. Maka Imam Syafi'i istihad lagi. Nah sama Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau Imam Hambali lebih condong ke hadis, kayak Imam Maliki. Itu kaul-kaulnya. Pujian Nabiullah Khadir alaihissalam untuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini sama. Ya, ini orang-orang yang sangat soleh. Apa itu istilahnya saya lupa di situ. Udah lama sih itu baca kitabnya. Nanti kalau Imam hidup sezaman Pak. Iya. Kalau Imam Hanafi tidak. Wafatnya Imam Hanafi, lahirnya Imam Syafi'i. Pas Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Maka kata ulama-ulama, itulah pengganti Imam Hanafi. Tapi tidak termasuk wali kutub, bukan? Yang di atas Wali kutub. di atas wali kutub. Kalau seumpamanya kita mau menjalankan amalan, tidak harus Imam Syafi'i saja. Kalau amalan mah nggak apa-apa, tapi kalau dalam fikih bermazhab satu saja. Satu aja. Misalkan wiridan, terserahlah wiridannya siapa, boleh saja. Tapi kalau masalah fikih satu saja. Itu keder. Karena pilihan enak-enak baik. Gitu Kita ini kesana arahnya, gitu. Itu kan hubungannya sama fanatik gimana? Kalau Lain. Kalau bermadhab satu madhab itu adalah melestarikan syariat Islam, bukan fanatik, lain lagi.
Sebab kalau tidak bermadhab nantinya tidak lestari. Nantinya muncul lagi juga madhab yang baru. Sementara dia bukan mustahid. Ya, nempel dituti dia deweknya lain mustahid, ngarang sorangan tak. Dekeng. Tapi pada prinsipnya dalam hal ibadah itu harus yakin apa yang dilakukan oleh kita itu benar. Nah, dan yakin kalau kita bermadhab syafi'i ya ikutnya pakai madhab syafi'i gitu. Tapi bukan berarti Jangan menafikan kebenaran madhab yang lain, tidak boleh karena dia juga punya landasan. Tapi syaratnya ini sudah ijma, itu empat orang dan pakai mukodam tidak ada di dalam jamaah, nggak ada. Bin Baz. Iya, ada juga madhab yang lain ada, tapi tidak ada generasi penerusnya, yaitu madhab Sufyan As-Tsauri itu hilang, dan Imam Auza'i itu hilang, nggak ada penerusnya. Daud atau iri kan? Sufyan As-Tsauri. Daud Ad-Dhahiri. Daud Ad-Dhahiri. Iya, tadi coba tak kira yang Tanya dulu kan yang bagi-bagi aja. Yang saya tahu sih itu cuma yang 4 inilah yang ada terus. Jadi ada murid-muridnya, terus ada buku-bukunya, ada kitab-kitabnya. Tapi namun sekali-kali rusuhkan dalam keadaan Darurat, yang nggak apa-apa inti karena juga sulit ya. Ya sudah, karena patokannya kan semua itu kan ada kaidah dalam fikihnya ad-darar yuzal. Gitu, balikan lagi kan kaidah fikih yang umum. 5 kaidah ini berlaku untuk semua mazhab. Contohkan dalam keadaan darurat kan kalau Syafi'i sih persentuhan antara kulit lagi bergoyang ketika itikaf apa toab umpama susah ya sudah, itu ada ulama yang membolehkan daripada terus bolak-balik gesek atau kursi buku dan sebagainya, Datuk Salam dan sebagainya cair ada aku guna ada jauh. Nah apa itu ya boleh saja, itu kan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ini kaidahnya. Itu kaidah fikih itu bukan karangan saya. Saya pernah mendengar. Nah, gitu. Ad-darurat silakan dicek di kitab usul fikih, qawaid fikih. Ad-darurat tubihul mahzurat. Saya mah tinggal nyampaikan saja, karena bukan orang alim. Ya, jadi makanya jangan dimakan mentah-mentah. Saya kan sudah ngomong dari awal-awal, diperiksa lagi lah, periksa lagi. Enggak. Mungkin talir akan tunatan. Nikah. Di tawakil khilaf tuh, ini untuk menjaga perselisihan. Makanya nggak masalah. Walau alima tarkal imam al basmalah lam tasih qudwatu syafi'i bihi. Kalau makmum itu tahu imamnya tidak membaca bismillah, maka tidak sah. Orang yang bermadhabkan Syafi'i bermakmum ke orang tersebut. Talai cakuin, kain kitab naya.
Kalau tanya ke Ustaz Musa ya Ustaz. Ulangi lagi Kang, ulangi lagi. Makmum Walau alima tarkal imam al basmalah. Kalau seandainya makmum tahu imamnya ninggalin basmalah. Oh, itu artinya lam tasihha qudwatus syafi'i bihi, maka makmum yang bermadhabkan Syafi'i bermakmum kepada orang tersebut tidak sah. Walau kana imam al-muqtada bihi imaman a'zam, sekalipun imam yang diikuti adalah seorang imam yang agung. Kama qalahu Muhammad apa itu? Lebih jelas. Ini nama tempat nih, As-Samanudi. Oleh Syekh Muhammad As-Samanudi. Itu ke daerah mana itu Samanudi? Di situ dekat Sadamaya, Samanudi. Wasamin ijtima'ul imam wal makmum fil mauqif. Imam dan makmumnya syaratnya adalah kumpul di satu tempat. Tuh. Ulah ayo mak. Kurang sholat zuhur. Ya. Karena ada apa itu siaran langsung tuh live tahu? Live di Masjidil Haram bersolat ulang makmum di dia tidak boleh orang mau kita tidak sayang. Kan sekarang kan ini zaman ini belum ada loh, tapi ini hukumnya sudah ada, bisa dipaham, bisa dijadikan landasan. Ada di Ciawi. Tuh hebatnya ulama dulu. Ini walaupun tahu gerak-geriknya imam, tapi mauqifnya tidak sama masalahnya. Jadi tidak sah kalau berdasarkan keterangan ini. Kang, yang ini tuh bisa di apa sih, dikiaskan atau apa namanya, dengan orang yang akan nikah, suaminya misalnya di Indonesia, calon pengantin perempuannya di luar negeri, bisa disamakan ke sana nggak ini tuh yang tadi? Akad nikah berpisah, calon suaminya ada di Indonesia, bisa calon istrinya ada di luar negeri, bisa di Malaysia atau di Arab. Kalau masalah istri mah nggak ada masalah, yang penting kan ada walinya. Boleh ya? Iya. Boleh tapi cepat kita orang Malaysia. Iya, memang tidak dengan istrinya. Boleh ya? Online. Iya, kalau tidak kabur kan dengan walinya. Berarti ketemu tuh udah sah aja ya? Iya, bisa. Agak apa cepat deh. Enggak, walinya juga di sana kan? Jadi wali jadi berpisah lah. Di sini laki-lakinya Nah di itu Indonesia. sekarang itu ada kalau yang membolehkan. video call kan, video call. Ya asal bisa dipercaya lah. Masuk rukun nikah mungkin ya. Ya kalau rukun nikah kan akad rukunnya, Ya. cuma akad yang seperti itu sah apa tidak gitu Ya. loh. Nah sekarang kata ulama sudah apa itu asalkan memang tidak mengandung unsur penipuan apa ya silakan saja. Kembalikan kepada itu. Tapi kira-kira nanti ada pemalsuan tidak, ada pihak yang dirugikan tidak, itu yang dipikirkan juga gitu. Sekarang kok kecanggihan itu juga ribet juga sih. Bisa juga ada settingan lain, nanti repot nanti itu permasalahannya itu lagi. Kalau ini memang bisa AI. itu takutnya ada itu unsur itu nanti penipuan. Tapi kalau yakin memang sah kan ya? Iya. Badai. Ya, waduh. Ya kalau berarti ini ya. Karena nyakin segala hukum. Pengen gampang kan? Saya mau nanya dulu ya. Bisa. Ada ini takutnya itu enggak ini. Kalau lab itu juga takutnya kan penipuan apa. Jadi ya kembalikan hari hukum itu ilatnya gimana gitu. Tidak bisa disahkan secara mutlak, juga tidak bisa dibatalkan secara mutlak gitu. Pengandaian tidak bisa ditentang. Itu aja. Kembalikan yang
madhab itu sepakat dijaga atau tidak bahwa surat Al-Fatihah itu berapa ayat kan? Sab'ul masani. Jadi yang 4 itu sama saja berarti Ya sudah, nama suratnya juga sebutannya Sab'ul masani. tapi ini bismillah nanti sampai sebut terangkan Fatihah kan rukun kauli bismillah nanti seperti Nah, nanti ngitungnya ada yang dari hamdalah, di ghairinya itu hitung 2 ayat. Ada yang 1 ayat lah. Ada itu 1 ayat. Basmalah dengan hamdalah jadi Tapi 1. tetap yang namanya Fatihah itu disebut Sab'ul masani. keempat madhab itu Iya, tidak hanya 4 rakaat, ini sudah ijma karena itu sudah sebutannya. Tapi kalau tidak dibaca basmalahnya itu boleh. Ya, Madhab kalau yang madhab Syafi'i nggak boleh. nggak bukan sah. madhab yang lain. Iya, karena nabinya pernah tidak baca basmalah. Oh. Terdengaran oleh sahabat itu begitu. Ya. Berarti akhirnya sahabat itu berarti mulainya dari hamdalah. Nah, nanti kalau dari hamdalah di ghairil maghdubi berarti 2 ayat. Jadi bukan diulang. Sirotol. Sirotol datang ada 2 ayat. Jadi harus dimulai dari Bismillah kan ya. Iya. Itu 2 ayat. Nah, kalau kita madhab Syafi'i dari Bismillah, hitungnya dari Bismillah. Kita madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sih meyakini bahwa Bismillah itu ayatun min ayatil Fatihah. Salah satu ayat dari beberapa yang julukannya apa sebutannya Sab'ul masani. pakai mana ayat Dari masalahnya mulainya dari mana yang beda. Iya, harus Tuh, dibaca. sudah disepakati saja di situ sumbernya berbeda. Ayat 7 itu gerak. Kalau di luar kita, kalau di rumah 1 ayat, karena hitungnya dari Bismillah. Sama. Jadi kalau madhab Syafi'i sirotol ladina 1 ayat. Tapi wala boleh. berarti kita makmum kepada imam yang tidak baca bismillah kemana kan? Tadi tidak sah. Tadi sih di pos. Foto. Ini tidak. Mana tuh nilai? Tolong saya jalan pada sebenarnya ngalamin. Sudah ini. Terus. Terus kan. Nasihu tawafukun nabi sholat ayil imam wal makmum fil amali zahira. Yang ke-9 adanya kesesuaian tatanan sholat imam dan makmum di dalam ini perbuatan yang benar. Jadi kalau yang satunya sholat wajib, yang satunya sholat sunnah nggak ada masalah. Yang penting tatanannya sarua. Yang tidak, yang beda itu kan kayak sholat gerhana itu nggak sama, itu nggak boleh. Mayat. Ini buka saja, dikasih batu saja ada. Ini tak boleh, aman dah. Ada Jum'ati. Ini beberapa etika Jumat. Yang benar itu Jumat apa Jumu'ah? Ini akan dibahas nih. Jadi ulah berselisih karena jadi masalah deh. Bitomil mim. Kalau lugat Hijaz, logat itu logat. Jadi kan ayat jama pasawahan iso beda logatnya jeung jama seco. Ya beda nak sareng jalmi di mana itu Pak Haji siapa? Cianjur. Di Cianjur kan ayah bentena dari itu.
Itu logat-logat Sunda saja beda-beda. Ternyata dalam bahasa Arab pun logatnya beda-beda. Kalau orang-orang Hijaz itu dekat situ loh, dekat Ka'bah, dekat Makkah. Tuh tahu ya, pernah yang hadis sih. Itu ngomongnya bidomil mim jumu'ah. Jumu'ah. Jadi kan ayat ngomong Jumu'ah, wios deh, kan memang bahasa Arabnya ya ayat nyari nah gitu. Ulah di wadah. Ulah di wadah. Ya, bukan lo kayak nuwa wadah. Wasukun lugatu ukail. Nah, kalau bahasa orang logatnya orang ukail itu Jum'ah. Yang Fatihah belum. Wa hadhihi lughat idza kana murad bil Jum'ah al-yaum. Nah, ngomongnya apa Jumu'ah, apa Jum'ah itu enggak ada masalah kalau yang dimaksudnya nama hari. Ini poe Jumu'ah, benar. Iya dinten Jum'ah. Iya gimana? Beda deh jamaah. Eta logat Sunda. Kalian jamaah. Yang Fatihahnya itu. Amma idza urida bihal usbu fa bisukun. Jumu'ah. Kalau yang dimaksudnya itu Jumat itu seminggu itu. Minggu satu minggu kan Jumat itu dengan sukun Jumat itu yang geus aya sajumatan lah itu ulah geus aya sajumuah itu cara penggunaannya nanti kata idza kunta sumtu Jum'ah ay usbu'an sama idza kunta ketika seperti Anda mengatakan saya berpuasa sudah 1 Jumat, berarti 1 minggu. Untuk Jumatan, saya berpuasa sudah 1 minggu, sudah 1 Jumat. Dari minggu teh lain jamaah udah sebentar. Udah mah kuduna poena Jumat. Yang gitu. Kalau orang Islam kan ngomongnya kuduna sajum'ah lain saminggu. Udah. Ada ini. Saya sih mimiti ya. Tapi udah kapan anak itu. Seahad. Seminggu, seahad. Beduk, puasa sabeduk. I'lam annal jum'ah aidun min a'yadil mukminin. Ketahuilah bahwa yang namanya Jumat itu salah satu hari raya. Hari raya itu hari besar. Jalan raya, jalan besar. Salah satu hari besar bagi orang beriman. Wa huwa afdhalus sholawat. Dan Jum'ah itu adalah sebaik-baiknya sholat. Tuh kalimat sholawat ini lain mesti artinya sholawatan. Bisa zaman dari kata sholat. Sebaik-baiknya sholat yaitu sholat Jum'ah. Wa yaumuha afdalu ayyamil usbu'. Dan harinya adalah paling utama dari hari-hari yang seminggu. Itu paling utama itu hari Jumat. Wa a'zamu indallah. Dan bagi Gusti Allah yang namanya hari Jumat itu lebih besar daripada hari Idul Fitri. Wa yaumil adha, dari hari Idul Adha. Amma yaumu Arafah fa huwa afdal minha. Adapun hari Arafah itu lebih agung lagi daripada hari Jumat. Berarti yang lahirnya hari Jumat bagus ya, Kak? Ya tergantung amalnya. Itu mah tergantung amal. Mau Kanjeng Nabi lahir sampai Senin. Nah, waktu dari sebaik-baik sholat hari Sholat Jumat. tak berdasarkan keterangan eta teh ibu-ibu Itu sholat Jumat. Jumat
Hari ibu rumah sebaik-baiknya sholatnya wanita itu di rumahnya. Enak tuh. Tapi kalau ada wanita yang ikut sholat, Boleh nulis kolot tapi nulis kolot udah masih nggak apa bisa dilirik-lirik dena ini besar pun mati nama Jumatan dibantu. Kolot. hari masih ulama bisingan fitnah Alek pula. boleh ibu-ibu jumatan silakan. Tapi ente nu kaasup ke 40 Kang. Ente kaasup kan 40. Enggak Tapi bonus kamu. Embok. tapi belum ada ya kan? kayak ada zaman kata Enggak ya di Indonesia kan? ada suka ada Cipta rasa ya. Oh, iya, kamu pada sekalian iyo. Jumat perempuan. Khilafan lil Imam Ahmad berbeda dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mah tetap itu pendapatnya ya hari Jumat itu lebih sama daripada hari Arafah. Wa huwa yaumun syarifun. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Hari Jumat ini termasuk kekhususan atau termasuk keistimewaan dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk Kaliwon Kang. Bunda. Serupon. Itu mah nanti lain lagi kalau di Jawa Barat di Mumulena Jumat Kaliwon. Nanti kalau di Jawa Lagi ada lagi, ada yang Jumat Legi, ada yang Jumat apa. Itu memang para walinya itu kumpulnya itu hari itu gitu. Jadi di Jawa Barat berkunjung para aulianya itu kumpulnya di hari Jumat Kliwon. Tuh sok kaciri teh di Masjid Shalom Kilu lamun Kaliwon pinuh gitu. Nah, iya dan memang itu. Ari Kaliwon mah beda maksudna. Pilihannya. Oh, jadi cuma berapa? Bisa Jumat sakali teh aya. Payah. Nah ini sholat hari raya kebetulan di hari Jumat, boleh tidak meninggalkan Jumat. Ada hadisnya boleh, tapi Imam Syafi'i nggak pakai hadis itu. Itu. Iya, tapi kalau yang enggak, ya boleh, memang ada hadisnya, ada. Tapi Imam Syafi'i nggak ngambil hadis itu. Itu ada di kitabnya begitu. Di kitab apa ya, Ibanatul Ahkam. Nah, kalau bukan bisa jangan beliau bukan. Mah ning kene nanya teh Pak. Oh, dia telah contoh. Kiai. Nah, Aya kudu meripun, kudu rek. Ning kene nginci ke pasawan naik motor. Kan apa nyetekan aja kok lagi. Sigoro itu bentuk jamak. Kita bisa salah dia sing Pak. Kamar, robaya. Kalau Batu mungkin lebih orang yang banyak ya silakan. Sigoro itu untuknya banyak. Ya kita sendirian ya robaya nih. Sigoro mah ke zaman kan jenuh kebayaan sigoro. Ada orang masih sorry kok. Udah kan seorang mufrad. Jadi bentuk benda singular karena bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya singular. Sigoro robayana, sigoro berarti bentuk jamak. Kali bon ini. Banyak musim hujan atau Pasti Iya. Istighfar mah perintahnya.
Kalau biasa mau bisa susah. Astagfirullah. Kalau istighfar mah perintahnya suruh hari minta hujan teh kalian coba bacalah istighfar. Itu disuruh perintahnya agar turun rahmat Gusti Allah. Hujan hari urang nanya astagfirullah orang nurungan kenapa. Alhamdulillah sampailah saatnya untuk kita lebih yakin lagi tidak sah dalam beribadah sebab kurang kalantos nyampi mampiran-piran keterangan moga-moga bae ulah balen jelas yang dilakukan oleh kita harus diyakini benarnya, tapi jangan sembarangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan kita, mungkin dia lain lagi gurunya. Dan tadi namun ayat seperti tadi ayat keterangan anu saati kelobana radaya ya ayat kami ngadenyekeun pengajian di MWC Kang Makmun luka kita pertama, tapi keterangan teh kieu tadalina urang anu teu bisa maca kita alhamdulillah. Dan kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk menambah ibadah dan beristighfar untuk mengipek mudah-mudahan kesalahan dan kebodohan kita dengan diangkat derajat kita untuk menjadi orang muslim yang baik. Amin. Dan ujungnya atau pangri Jumat yang akan datang kita tutup dengan doa jamahat harif. Pagi ini jamahat harif. Daripada kami bisa salah ngucapkeun anak bahasa lokal poe jamaah kakayana ieu mempersoalkeun ngaran kan masjid masjid kanu bener tulisannya eta masjid bener masjid nur muawana masjid lalu harus mana kan ayat masjid masjid berarti pakai lugat Arab, namun masjid pakai bahasa masjid pokok. Mas kalau Jawa Arab kagak yang masjid tadi uang itu bisa. Ya punten Kang, di luar masjid sana di luar materi ye. Ini waktu aya anu pun lanjut nyebabkan abdi tadi Jepang atas 3 juta. Tapi abdi teh terumaos. Dina kekeh bahwa abdi teh nyimpen atos di abdi 3 juta. Eta kumaha atuh? Abdi mikiran we sabaraha ieu dan terumasa. Eta kumaha eta? yang ada saksinya, pakainya saksi. Saksi harusnya. Saksina teh aya sih. ayah saksi mah ayah bukti fisik Bukit fisik dangke. nanyakin anak karaoke jeung Sampai ati nyemutan sampai sabaraha tahun ge dan terumaos katitipan artos 3 juta. Da lamun artos 100 juta mah meureun abdi hilap yang 3 juta. nya anu katitipan teh anu Abi ketitipan, cena titip di biak 3 juta, jang mayar gitu. Hari abdi teh da teu rumaos. 3 juta coba kan. Pakainya itu kan harus ada saksi. Kalau saksi tidak ada pakai sumpah. Sumpah. Gitu. Sumpah. mulai habis panon saya ada Pan upami abi naragu mah, oh barangkali saya Allah upami abi naragu, tapi abi kan teu ragu ta Kang. Iya gitu pokoknya itu. Sumpah. Pokoknya kalau ada yang ini namanya ada iktiraf pengaduan. Misalkan bahwa itu saya pernah merasakan menitipkan sesuatu pada si itu. Ya, dia yang ngomong itu harus bisa menghadirkan bukti. Si
yang bikin pernyataannya. Kalau dalilnya saya Kan buktikan. kan Yang dalilnya saya sampaikan. Iya, udah lama sih. Istilah nanya ros gitu abdi nitipkan tuh udah lama, udah berapa tahun, tapi abdi mikiran iraha eta 3 juta dititipkan ke anak teh. kalau gitu coba saksinya, makanya ini kalau kesalahan orang kita itu Kami saksinya. orang kita itu Cicing kadang-kadang ya kadang-kadang itu menyepelekan tentang dampak menyata tentang masalah sakti, artinya seperti Harus itu. itu. Tidak teuing. Padahal Jadi kan- kewajiban yang punya utang. Ya, iya gitu loh, kata-kata kan orang yang punya Bayar. utang, atau pokoknya segini kan ada hadisnya. Lawyuk konas tidak wahum tajaa. Kalau seandainya manusia itu semua dibenarkan pernyataannya, nanti semua orang itu akan bikin pernyataan-pernyataan sehingga nanti mengaku harta miliknya seseorang. Ya, kata Nabi sudah wala tumil bayinya ala mudami. Orang yang bikin pernyataan itu berkewajiban memberikan data atau saksi. Wal yamin alaman angkara. Sedangkan sumpah bagi orang yang ingkar. Kalau sudah ada bukti terusnya masih tidak terasa, suruh sumpah. sumpah muhabat mubahalah. Sumpah, sumpah. Lu sumpahna abdi tak anu Ya nyarios. itu harus bawa bukti dulu. Yang menuduh tuh bikin pernyataan bahwa saya itu pernah menitipkan uang kepada Anda. Nah, ini saya harus bawa bukti. Nah, kalau saya sudah, ini saksinya si ini, dan ini bersaksi, nah, ibu masih tidak mau, nah harus sumpah. Nah, itu urutan di dalam Dua-duanya sumpah. hukum kalau berdasarkan hadis. Ya, makanya sekarang kayak ini kasus nasab. Balik tak ke Itu iya benar sama saja Bu. Ngaku nasabnya Kanjeng Nabi itu harus ada data. Iya. Ada data. Ada hadisnya. Kang, geus kanggo kana sumpah. Eta dalam Islam ada tidak hukumnya sumpah pocong. Kang. anjing tadinya. Kosong lah pengen di Islam. Hari sumpah pocong teu mubahalah saduatan teh. Sarua mestinya. Ya, terima kasih, Jos. Kita Bapak belum bakal selesai, kasih. Bapak. Ini kembali bukan kiai imam yang harus mendapatkan data. Orang yang ngaku itu yang harus membawa data. Kurang terdakwa itu nu etana. Malah ini mah yang disuruh orang yang menanyakan. Dan di dalam hukum positif Indonesia cuma di KUHP itu ada dalil begini kan. Barang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Iya sama kan. Mah bubur. Jadi itu kan Dijajak dari semuanya mana? itu mah Bawa bawa. disabot. Kan mau nanya lagi tuh, kalau sholat qobliyah duhur itu 4 rakaat atau 2 rakaat? Kalau yang muakadnya 2 rakaat, yang ghairu muakadnya 2 rakaat. Jadi kalau yang muakad dengan ghairu muakad disatukan jadi 4. Jadi kalau sholat 4 rakaat berarti itu melaksanakan yang muakad juga yang ghairu muakad. Jadi yang baiknya 4 rakaat. Yang paling semau dari hari-hari muakad itu kan berarti tidak pernah ditinggalkan. Sunnah muakadah. Kalau yang ghairu muakadah itu yang kadang-kadang ditinggalkan. Nah, jadi kalau orang sunnah qobliyah atau ba'diyahnya sama saja. Itu umpamanya 4 rakaat itu si sunnah yang muakadahnya yang dilaksanakan, yang ghairu muakadahnya juga dilaksanakan. Ya. Bisa satu salam, Kang. Bisa. Iya. Kecuali qobliyah asar itu tidak ada yang 2 rakaat. Kalau sholat duha itu 4 rakaat berturut-turut, nggak salam 2 rakaat nggak apa-apa. Itu turunannya nggak ada, ada Oh. 2 rakaat. Jadi harus 2 rakaat 2 rakaat. Iya, yang ajarannya gitu. 2 rakaat. Sholat duha. Banyak bertanya. Bagus. Bagus, harus banyak bertanya, sedang berjalan. Minimal 2 rakaat. Sholat duha minimal 2 rakaat. Paling banyak ini hilaf.
Kalau menurut fuqaha itu paling banyak 8 rakaat. Tapi kalau masyhur indal muhaddisin, para ahli hadis 12 rakaat. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan sholat duha itu paling banyak 12 rakaat, benar, itu kaulnya muhaddis, para ahli hadis. Kalau ada orang mengatakan sholat duha itu paling banyak 8 rakaat, benar, itu kaulnya ulama ahli fikih. Anu tinggal lakonan. Naon dah sunah ieu. Jadi ternyata antara muhaddisin dengan fuqaha beda di dalam jumlah banyaknya. Nah, harus nanti kadang-kadang kalau senang sholat ya, kadang-kadang lakukan fuqaha, kadang-kadang melakukan muhaddis. Sebab ini ulama semua, orang soleh semua. Itu sekaligus. Itu lain poe, 8 umpamanya. Saya lain poe, 12. Kali berapa masalah lain rumah? Genap 2 itu mah gak ada masalah. Kalau perempuan, Kang, kalau perempuan itu berjamaah boleh enggak? Boleh. Terima kasih, kita bikin penasaran supaya nanti jamaah harap pilihan lilem. Nah, kalau itulah. Pokoknya mah jamaah harap mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali untuk menambah pangaweruh bikin bekal ibadah dina sesa umur. Mangga kata Musa kanggo nutup apa piro istana keur udud kagok kapa ketip wayahna ieu ya aya hulu hili nama keur udud kene ieu mah. Mangga tip pakai sarong kidul. Doa tutup. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.